Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ja'alal kudus wa ja'ala Indonesia merdeka fi sahril Agustus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat seluas lautan. Karena hari ini kita dapat menyambut tahun baru Islam yang ke-1443 Hijriah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi dan Rasul kita yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kurma sampai zaman kue Roma, dari zaman unta sampai zaman mobil Toyota, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiinnya, selaku kita umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang menyikapi tahun baru Islam 143 Hijriah. Yang pertama, dalam agama Islam tidak dikenal tradisi yang dinamakan merayakan tahun baru, apalagi dengan kegiatan yang diwarnai hura-hura yang bersifat mubazir. Namun Islam mengajarkan kepada umatnya mempunyai kesadaran waktu dan kesadaran sejarah. Dengan kesadaran bahwa waktu terus berjalan, sedang kehidupan manusia berada di lorong waktu yang terbatas, maka diharapkan tumbuh kesadaran dan semangat juang sebagai muslim untuk berupaya memperbaiki diri, untuk meningkatkan lagi keimanan, meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri kita di sekitar kita dengan melakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, salah satu makna paling penting hijrah adalah adanya proses transformasi dari kegelapan menuju peradaban yang tercerahkan. Dalam konteks kebangsaan, hijrah bisa dimaknai sebagai transformasi menuju peningkatan kesejahteraan sebuah elemen masyarakat. Selain itu, hijrah mengandung makna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Makna hijrah tersebut harus selalu hidup dan mewarnai kehidupan kita. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam tidak semata kejadian biasa, melainkan menjadi sebuah manhaj atau pola yang perlu dikaji, diresapi dan diamalkan maknanya. Lebih-lebih kini umat Islam dan bangsa kita sedang berada di dalam ujian, yaitu terjadinya bencana alam maupun masalah sosial dan moral yang memperlihatkan kita semua. Bencana demi bencana sebagian besar terjadi akibat perbuatan manusia yang mengabaikan, melanggar norma-norma yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya, saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin untuk memulai tahun baru Hijriah ini dengan tekad dan semangat muhasabah menuju perbaikan diri dan perbaikan masyarakat serta umat Islam di Indonesia ini. Mari kita renungkan, hijrah telah membuat umat Islam yang ketika masih berada di Mekah dalam keadaan tidak memiliki kekuatan apa-apa menjadi
umat yang kuat dan mulia. Umat Islam mampu membangun sebuah perekonomian yang baik, membangun persaudaraan yang baik antara kaum muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah, dengan kaum Ansor, penolong dari kota Madinah. Madinah pun kemudian dikenal berniaga dengan siapapun sebagai sebuah negeri yang aman, makmur, karena umat Islam bisa berniaga dengan siapapun di sana ya. Dan orang-orang yang non-muslim hidup aman di Madinah dalam suasana yang rukun dan damai di bawah naungan keadilan Islam. Para ulama dan sejarawan Islam telah sepakat bahwa Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW telah berubah dari sekedar sebuah kota menjadi negara dan pusat tumbuhnya peradaban Islam, bahkan dengan struktur yang menurut cendekiawan Barat Robert and Bellah terlalu modern untuk ukuran zamannya. Saat itu Muhammad Rasulullah SAW sendiri yang menjabat sebagai kepala negaranya. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam konteks kekinian tentu hijrah yang berarti pindah tempat atau meninggalkan tempat menuju tempat yang seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tidak perlu dilakukan, maka hijrah dari perilaku kurang baik ke perilaku lebih baik, dan perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri kepada perilaku yang peduli terhadap orang lain, dari perilaku kehidupan bebas nilai kepada kehidupan yang terikat dengan nilai-nilai agama dan akhlakul karimah, dari perilaku korupsi kepada perilaku jujur dan anti korupsi. Di samping itu, hijrah juga dapat dimaknai berpindah dari kondisi hidup yang penuh kemiskinan kepada kondisi yang hidup layak dan sejahtera. Untuk membangun hari depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat, diperlukan mental dan perilaku hijrah dari setiap warga bangsa. Dalam hal ini, umat Islam yang merupakan mayoritas perlu memaksimalkan hijrah sebagai momentum perubahan diri dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Setiap muslim dimanapun perlu meresapi dan mengamalkan makna hadis Rasulullah SAW yang menyatakan siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang terhina. Hadirin, hadirat yang kaum muslimin yang saya muliakan, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.